keputusan yang diambil oleh wasit itu bersifat subjektif. Sedangkan dasar pengambilan keputusan tersebut harus bersifat objektif. Dalam kasus Trossard, subjektif dari Michael Oliver adalah kartu kuning. Dasar memberikan kartu kuning menurut wasit Michael Oliver adalah tendangan yang dilakukan oleh Trossard dianggap menilai restart. Jadi mungkin dengan situasi yang sama, dengan wasit yang berbeda, menghasilkan keputusan yang juga berbeda. Itu tergantung dari dasar pengambilan keputusan oleh wasit tersebut. Jadi dalam kasus ini, menurut saya yang dilakukan oleh Trossard tidak perlu dikasih kartu kuning. Salam Nagari. Pada video kali ini kita akan bahas tentang review pertandingan antara Manchester City versus Arsenal dalam lanjutan pekan kelima Liga Inggris. Sebelum itu, channel ini membahas tentang sepak bola baik dalam maupun luar negeri. Jadi kalau teman-teman suka dengan video ini, tolong di subscribe dan ditekan tombol like-nya agar channel ini berkembang. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang pertandingan antara Manchester City versus Arsenal, di mana skor berakhir 2-2, di mana Manchester City unggul lebih dahulu di menit ke-9 melalui Erling Haaland. Namun Arsenal berhasil membalas 2 gol di babak pertama melalui Calafiori pada menit ke-22 dan Gabriel di menit 45 plus 1, serta di babak kedua di menit ke-90 plus 8 John Stones berhasil menyamakan kedudukan. Mari kita review pertandingannya dan apakah kartu merah Trossard layak atau tidak. Oke, kita lihat dulu di statistik babak pertama. Statistik babak pertama, ball possession City unggul 64% berbanding 34% milik Arsenal, di mana XG cukup berimbang, City 0,77 sedangkan Arsenal 0,61. Total tendangan City 5, Arsenal 4. Tendangan ke gawang City 2 dan Arsenal 2, di mana dua-duanya menjadi gol. Ya, kita review di babak pertama. City unggul lebih dahulu di menit ke-9 setelah umpan Savinho berhasil dituntaskan oleh Erling Haaland menjadi gol. Ini terjadi karena diawali kesalahan oleh Calafiori yang berhasil dilewati oleh Savinho, di mana Gabriel dan Thomas Partey salah pengertian siapa yang menutup ruang yang ditinggal oleh Calafiori di sisi kiri. Makanya Haaland berhasil lepas dari penjagaan dan berhasil mencetak gol. Gol balasan oleh Arsenal juga terjadi akibat kesalahan pemain City juga, karena saat itu Arsenal mengambil quick free kick atau tendangan bebas cepat, diarahkan ke sisi kanan ke Martinelli. Martinelli melakukan umpan cutback ke Calafiori dan gol oleh Calafiori. Sedangkan di gol oleh Gabriel itu terjadi lewat tendangan sudut atau tendangan corner, di mana ini agak riskan ya yang skema yang dilakukan Arsenal, karena saat tendangan pojok ada dua pemain Arsenal menghalangi kiper untuk menjangkau bola, dan di dalam pertandingan ini
Martinelli yang mengganggu kiper dan bola berhasil disundul oleh Gabriel. Jadi skor 2-1 mengakhiri di babak pertama. City unggul dalam ball possession, namun secara peluang kedua tim berimbang. Arsenal tidak parkir bus di babak pertama. Dia kadang-kadang bertahan dengan cara pressing di atas atau middle block. Namun di babak kedua Arsenal melakukan low block karena kartu merah yang diterima oleh Trossard. Ya, kita akan bahas tentang kartu merah yang diterima oleh Trossard, di mana kartu merah diberikan oleh Michael Oliver, wasit yang memimpin pertandingan, karena dianggap Trossard melakukan delay restart. Karena wasit telah menipu pelanggaran, namun bola ditendang oleh Trossard, dianggap melakukan delay restart. Itu menurut wasit Michael Oliver. Menurut saya itu tidak perlu dikasih kartu kuning. Kenapa? Mari kita bahas. Yang pertama itu bola pertama itu bola duel antara Trossard dan Bernardo Silva. Saat di duel di udara, Trossard dianggap melakukan pelanggaran. Bola yang duel tadi itu lepas dan mengarah ke Kyle Walker. Saat itu Trossard juga mengejar bola tersebut. Mungkin karena Trossard lagi semangatnya dengan adrenalin, dengan tempo yang tinggi juga, ditambah hujan yang turun, mungkin dia nggak mendengar. Jadi bola yang 50-50 antara Walker dan Trossard ditendanglah oleh Trossard. Itu yang dianggap oleh wasit Oliver menilai restart. Menurut saya, pendapat pribadi, itu tidak perlu dikasih kartu kuning. Namun keputusan wasit sudah diambil dan kita harus hormati. Arsenal bermain dengan 10 pemain di sisa babak kedua. Respon Arteta atas kartu merah di babak pertama tadi, dia memasukkan Ben White dengan mengganti dengan Saka. Jadi Arsenal di babak kedua murni parkir bus selama 45 menit plus 8. Secara statistik di babak kedua, City mendominasi ball position 88%, di mana Arsenal hanya 12%. Sedangkan XG City 1,4, Arsenal hanya 0,07. Sedangkan total tendangan City melepaskan 28 tendangan di babak kedua, di mana Arsenal hanya 1, tapi tendangan gawang hanya 9 untuk City dan 1 untuk Arsenal. Serta di babak kedua City melepaskan tembakan dari luar kotak penalti itu sebanyak 16 kali. Jadi dari total 28, 16 dari total 28 tendangan yang dilakukan oleh City di babak kedua, 16 diantaranya dilakukan di luar kotak penalti. Jadi Arsenal sangat bertahan di dalam kotak penalti. Dia memberikan ruang di depan kotak penalti. Kalau tidak masuk di kotak penalti, dia tidak menekan. Jadi banyak dilakukan tendangan luar kotak penalti oleh pemain City. Gol yang dicetak oleh Johnston juga terjadi karena kelengahan dari pemain Arsenal, karena dia tidak melihat Kovacic di dalam kotak penalti kosong. Umpan dari Jack Grealish, walaupun tendangan Kovacic tidak keras dan berhasil diblok, namun terjadi scrimmage di dalam kotak penalti yang dapat diselesaikan oleh John Stones. Jadi hasil dua-dua ini cukup
cukup adil, walaupun Arsenal mungkin bisa memenangkan pertandingan ini. Dengan hasil ini City tetap di puncak klasemen dengan total 13 poin. Arsenal di peringkat ke-4 dengan 11 poin. Jadi itulah review hari ini dan terima kasih.